Dari mana kita mendapatkan nilai DMS di MyASN ini? Simak penjelasannya dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip. Oke teman-teman semuanya, kita sudah masuk di laman MyASN. Kali ini Iyo Irwan akan menjelaskan dari mana sih sebenarnya nilai DMS itu didapatkan dan apakah nilai DMS itu penting. Nah, DMS itu di MyASN atau sebenarnya adalah dokumen manajemen sistem. Ini adalah nilai yang kita dapat dari berkaitan dengan kelengkapan data kita di MyASN, teman-teman. Semakin tinggi nilainya, berarti semakin lengkap juga arsip atau data yang sudah kita masukkan di MyASN. Nilai yang menunjukkan tingkat kelengkapan dan kerapian arsip digital kepegawaian di MyASN inilah yang disebut dengan DMS. Nah, dari mana nilai-nilai tersebut didapat? Tentunya merupakan arsip yang telah kita masukkan selama bertahun-tahun di MyASN. Kalau dulu pertama kali kita masukkan itu di PDM ya, pendataan data mandiri. Nah, ketika dulu juga di MyASN juga atau MySAPK kalau dulu, kita masukkan dulu, kita bisa update data, kemudian nanti unit verifikator akan memverifikasi, sehingga data-data atau berkas atau arsip yang sudah kita ajukan tersebut jika sudah diverifikasi oleh unit verifikator, maka akan memunculkan data nilai DMS ini. Nah, ini munculnya baru di tahun 2025 akhir ya. Nah, di tahun 2026 ini DMS saya memang nilainya cukup rendah. Ini kaitannya dengan berkas yang terupload di MyASN dulu memang tidak selengkap sekarang, dan ada beberapa poin yang membuat nilai DMS ini tidak bisa diubah karena ada beberapa poin yang di bagian update data ini juga tidak bisa diupdate karena hanya beberapa bagian saja yang dapat diupdate. Oke teman-teman, langsung saja dari mana poin DMS ini dihasilkan, kita lihat saja detailnya. Kita klik saja nilai ini, kemudian akan muncul rincian di bagian bawah ini. Sebentar ya. Nah, di sini ketika saya klik akan muncul dari skor arsip digital atau dokumen manajemen sistemnya, dihasilkan dari beberapa poin. Nah, ini poin utamanya ada yang pertama data utama, yang kedua golongan, yang ketiga jabatan, yang keempat pendidikan, yang kelima diklat, yang keenam penghargaan, yang ketujuh SKP, dan yang kedelapan adalah pindah instansi. Nah, skor itu dihasilkan dari rata-rata ini, teman-teman. Nah, di sini saya skor data utamanya 80%. Itu dapat dari mana? Kita buka saja di sini. Ada di SPMT CPNS, PNS, DRH, dan CPNS. Nah, di bagian D2NP ini saya juga masih belum tahu ini dapatnya dari mana. Kemudian untuk golongan, ini semakin banyak golongannya juga akan semakin banyak ya, teman-teman. Nah, ini angka-angka di sini ini bukan nilai, tapi ini adalah kode golongan kita. Misalkan 22 ini adalah golongan 2B. Nah, kemudian 31 ini adalah golongan 3A. Kalau 23 ini adalah golongan 2C. 32 adalah 3B, 33 adalah 3C, dan 34 adalah 3D. Nah, data saya yang lengkap hanya ada di golongan 2B dan 3D. Nah, yang lainnya ini tidak lengkap, artinya masih silang merah ini, dan ini tidak bisa dilengkapi teman-teman, tidak bisa kita ubah ya, hanya nanti nilainya semakin naik kalau nanti kita naik jabatan misalnya ke 4A dan berkasnya lengkap, maka rata-ratanya akan berubah. Jadi semakin lengkap maka akan semakin berubah juga. Nah, kemudian di jabatan ini TMT jabatannya mulai dari ini 2013, 2014, 2014, 2018, dan September 2021. Nah, ini yang lengkap hanya satu, maka dari 5 hanya lengkap satu, maka dapat 20%. Nah, seperti itu. Nanti semakin tambah jabatannya,
ini bisa meningkatkan skor DMS kita, dan di bagian jabatan ini bisa kita edit. Jadi nanti teman-teman bisa mengajukan ulang dan mengubah riwayat jabatan. Nah, ini kalau mau diedit masih bisa di bagian jabatan ini. Lalu di bagian pendidikan ini juga ada riwayatnya. Ini mulai dari SD, SMP, SMA, ya kan? Ini mungkin ini SD, SMP, SMA, kemudian ini D2, kemudian ini S1, dan yang ini adalah S2. Nah, dari pendidikan ini yang lengkap hanya satu. Biasanya tidak lengkapnya karena tidak ada berkas yang diupload, teman-teman. Jadi dulu saat pendataan update data mandiri di MySAPK mungkin dokumennya belum dilegalisir atau bukan mengupload yang asli sehingga tidak di ACC. Jadi seperti itu. Nah, di bagian pendidikan ini juga tidak bisa diubah. Kemudian untuk diklat ini ada 3 di tempat kami. Yang sudah bagus ini adalah di nomor 2023 dan 2024, dan di diklat ini juga bisa diubah riwayat diklat. Kemudian untuk penghargaan ini bisa diajukan, ditambahkan. Ini memang tidak ada riwayat penghargaan yang kami ajukan. Kemudian untuk SKP ini sudah otomatis terintegrasi dengan e-kinerja ya, 2023, 2024, dan 2025. Sedangkan untuk 2022 dulu memang masih mengajukan secara istilahnya manual, diupdate sendiri di MySAPK atau MyASN. Nah, kemudian 2023, 2024, dan 2025 ini sudah otomatis terintegrasi sehingga ini dinilai lengkap. Nanti kalau 2026 lengkap, maka nanti nilainya bisa berubah, teman-teman. Jadi ada yang lengkap adalah 4 dari 5, berarti nanti bisa berubah 80%, seperti itu. Jadi sebenarnya kita tidak melakukan update pun tiap tahun nanti berkasnya nilainya juga akan berubah, bisa naik dengan sendirinya. Kemudian yang terakhir, riwayat pindah instansi ini 0 karena tidak ada riwayat pindah instansi yang kami ajukan di MyASN ini, karena memang kita tidak punya akses untuk mengajukan ini. Jadi di bagian sini teman-teman bisa cek di bagian update data ya. Di bagian update data ini ada banyak sekali yang bisa kita entry, tapi tidak semuanya kita bisa edit. Misalnya di riwayat jabatan ini bisa. Nah, di sini ada tambah riwayat, ini bisa kita edit. Kemudian di bagian riwayat keluarga ini juga bisa kita edit ya, teman-teman. Nah, ini ada tambah riwayat. Kemudian orang tua ini masih kosong, pasangan dan anak. Kemudian di bagian riwayat organisasi ini juga bisa kita tambahkan. Lalu di bagian diklat struktural ini juga bisa kita tambahkan. Ini bagi pegawai struktural ya, karena guru adalah fungsional maka ini tidak saya tambahkan. Kemudian riwayat profesi ini bagi yang memiliki sertifikat pendidik bisa ditambahkan di sini. Kemudian di bagian penghargaan ini juga bisa ditambah ya. Oh ya, yang di bagian ini riwayat sertifikasi. Nah, ini adalah pelatihan ya, bukan sertifikat pendidik. Kalau sertifikat pendidik tadi masuknya di riwayat profesi. Kalau untuk diklat-diklat ada di bagian ini. Nah, lalu di bagian ini, teman-teman, pangkat golongan. Nah, pangkat golongan ini tidak bisa kita edit. Nah, ini tidak ada tempat untuk mengedit, jadi memang secara otomatis ini terintegrasi dengan SIASN. Jadi nanti yang bisa mengupdate adalah admin ya, bukan kita. Kemudian di bagian riwayat pendidikan ini sama, ini yang bisa update adalah admin si ASN. Kemudian riwayat kinerja ini adalah untuk SKP kita, ini terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Kita kalau kirim SIASN
dari SIASN nanti juga akan dialirkan ke MyASN ini otomatis, kita tidak bisa mengeditnya. Kemudian di bagian riwayat SKP ini adalah dulu sebelum ada e-kinerja ini. Jadi ini nilainya dulu diupdate di MySAPK mulai dari 2014, kita masukkan manual tapi tidak bisa kita edit. Lalu di bagian masa kerja, nah ini juga tidak bisa diedit. Lalu di angka kredit ini juga otomatis dari e-kinerja dan SIASN ya. Asal kita dari e-kinerja sudah kirim SIASN, maka bisa mengalir ke sini. CLTN ini juga sama, kita tidak bisa menginput di sini. Kemudian riwayat hukuman disiplin juga sama, di sini juga tidak bisa kita edit, meskipun ada di bagian edit data. Riwayat pindah instansinya pun juga tidak bisa, ini yang bisa hanya admin kalau model seperti ini. Dan yang terakhir di riwayat CPNS, nah ini di bagian kami sudah ada TMT CPNS dan PNS-nya, di sini sudah ada. Nah, sudah ada seperti ini, tapi kita tidak bisa mengedit. Jadi hanya ada bagian beberapa ya yang bisa diedit di bagian ini tentunya. Di sini diubah profil, jabatan, keluarga, organisasi, diklat struktural, profesi, riwayat sertifikasi, dan penghargaan. Ini adalah bagian yang dapat kita edit. Di bagian riwayat jabatan ini yang langsung terintegrasi dengan nomor DMS tadi. Kemudian di diklat juga sama, ada di DMS. Kemudian yang lainnya, yang ini di bagian bawah ini adalah otomatis sinkronisasi dengan SIASN dan e-kinerja. Jadi seperti itu ya teman-teman, proses dari data nilai DMS itu didapatkan. Dan sebenarnya nilai DMS ini bisa dinaikkan dengan melakukan perubahan pada bagian tertentu, seperti salah satunya di update riwayat jabatan, atau nanti teman-teman setiap tahun, saya yakin karena nanti SKP itu nambah, nanti juga akan nilainya naik sendiri. Jadi seperti ini tadi kan ada di bagian jabatan. Kemudian nanti golongan kalau naik pangkat juga akan otomatis naik nilainya. Kemudian diklat, penghargaan, dan SKP. Jadi di bagian ini yang mungkin akan menambah nilai teman-teman di tiap tahunnya di SKP. Ini bukan nilai SKP-nya baik atau buruk, tapi datanya lengkap atau tidak ya. Jadi seperti itu. Jadi selama nanti sudah sinkron SIASN, nanti nilai DMS-nya tiap tahun akan naik seperti itu. Oke teman-teman, semoga informasi yang sederhana ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa beri dukungan, like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bingung cari perlengkapan ibadah atau pakaian muslim yang nyaman dan berkualitas? Tenang, sekarang kamu bisa mudah belanja secara online di sini. Mulai dari mukena cantik untuk menemani sholat tarawih, sajadah empuk untuk kenyamanan beribadah, hingga baju muslim modern untuk tampil gaya di hari raya. Tunggu apa lagi? Klik produknya sekarang dan sambut Ramadan dengan penuh keberkahan.